para rasul mempunyai sifat terpercaya, yaitu menjaga anggota lahir dan batin mereka agar tidak menjalani hal-hal yang dilarang, meskipun larangan tersebut berupa hal-hal yang makruh, serta tidak sesuai dengan sifat keutamaan yang mereka punyai. Mereka terjaga dari semua perbuatan maksiat, baik yang bersifat lahiriah seperti perbuatan minum khamar, bohong, dan lain sebagainya, maupun yang bersifat batiniah seperti dengki, sombong, ria, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan larangan itu sekalipun berbentuk gambar. Oleh karena itu, termasuk hal-hal terjadi sebelum kenabian dan yang terjadi di masa kecil mereka, di mana mereka tidak akan pernah terjatuh pada hal-hal yang makruh atau khilafatul aula, tidak sesuai dengan sifat keutamaan. Bahkan tidak pula terjatuh pada hal-hal yang mubah. Apabila sampai terjadi sebagaimana contoh tersebut, seperti melakukan perbuatan makruh, khilaful aula, dan mubah pada diri mereka, maka kejadian itu karena menetapkan suatu hukum syarak, dan khilaful aula akan berubah menjadi wajib atau sunat bagi mereka. Semua perbuatan mereka, para rasul, akan selalu berkisar di antara wajib dan sunat. Bahkan perbuatan para wali kekasih Allah yang menjadi pengikut para rasul, yaitu yang telah sampai pada derajat aklul mustafad dalam istilah filsafat, semua gerak dan diamnya dijadikan sebagai amal taat kepada Allah sebab adanya niat. Lawan dari sifat ini amanat ialah khianat. Sedangkan dalil atas wajibnya bagi para rasul mempunyai sifat amanat terpercaya. Karena apabila mereka menyimpang dari perintah Allah, di mana mereka menjalani perbuatan haram, makruh, dan khilaful aula, dan bukan untuk menetapkan suatu hukum syarak, maka sudah barang tentu kita juga diperintahkan untuk menjalani apa yang dijalani tuntunan oleh para rasul tersebut. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah semua tingkah laku yang mencakup perbuatan lisan dan amalan. Karena Allah memerintahkan kepada kita agar selalu mengikuti jejak mereka, baik perbuatan, ucapan maupun tingkah laku mereka, dengan tanpa adanya rincian selain perbuatan yang telah jelas menjadi ketakwaan, seperti kewatakan, seperti berdiri, duduk, dan berjalan. Hal itu tidak diperintahkan untuk diikuti. Tidak sempantasnya jika kita diperintahkan untuk menjalankan perkara yang haram, makruh, atau khilaful aula, karena Allah sendiri tidak memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Maka jelaslah bahawa mereka tidak akan menjalani sesuatu kecuali hanya ketaatan semata yang ada kalanya bersifat wajib atau sunat. Oleh sebab itu, semua perbuatan mereka tidak meliputi perkara yang diharamkan, makruh, atau khilaful aula, di mana perbuatan mereka seluruhnya hanya berkisar di antara wajib dan sunat, dan tidak pula termasuk dalam perbuatan mereka yaitu perkara yang mubah. Andai kata mereka para rasul mengerjakan perkara yang mubah semata-mata hanya menerangkan perkara jaiz, maka membuat suatu peraturan ada kalanya bersifat jaiz, bersifat wajib atau sunat. Adapun hujah alasan tersebut merupakan hujah sam'iyah, alasan yang didengar dari Nabi.
atau hujjah syar'iyah, alasan hukum syariat, sekalipun berupa dalil akli, karena dalil yang tidak dapat dielakkan adalah dalil syar'i, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ali Imran ayat 31. Dan tidak sepantasnya kita diperintah untuk menjalankan perkara haram, makruh, atau khilaful aula. Hal ini juga menggunakan dalil syar'i, yaitu firman Allah, Innallah la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Al-A'raf 28. Lain dengan hujjah atas kebenaran kejujuran mereka para rasul, karena hal ini merupakan hujjah akliyah bersifat akal logis. Oleh karena itu, Imam Sanusi berkata, mustahil bagi mereka para rasul mempunyai sifat dusta menurut akal, dan mustahil mereka menjalani maksiat menurut syarak.